Nakama kembali lagi di podcast paling rame rasanya bersama gue Rano Frianus dan Abdul Arsyad. Aduh, akhirnya Nakama ini request dari banyak orang. Oh iya, Abdur undang karena Nakama yang sering dengerin gue kan tahu kalau Abdur ini pernah main ke Romance Down. betul. Awal-awal. Akhirnya karena sibuk dan sekarang bisa gua undang lagi di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny Go. Oh sekarang namanya Sunny Go. Sunny Go. Keren. Yang lokasinya di One Piece Cafe. Wah, ini tempat paling One Piece. Kakak Abdul pertama kali di sini ya? Pertama kali. Saya Gimana tuh reaksinya? sudah kaget waktu saya turun eskalator. Kemudian ada foto booth-nya di situ tuh. Ya. Wah ini mah niat banget, Ji. Saya tuh di kepala saya tuh berpikir kayak, ya kafe kemudian ornamen-ornamen sedikit tentang One Piece gitu. Tapi saya bilang, wah ini mah niat banget. Dari depan, kemudian saya lihat ada Luffy di depan. Iya, waiters-waitersnya semua baju One Piece. Wah ini mah One Piece banget. Kemudian semakin kesini sampai di ini yang di teras belakangnya lah teman-teman. Langsung ke danau. Dan kalau teman-teman lihat, ini kayak buritan kapal. Thousand Sunny. Kan Namanya Sunny Go. Kayak Sunny Go. Terus pas karena ada danaunya jadi berasa banget kapalnya Lagi di kapal gitu. nih. Goyang-goyang. Aman. Nami udah ngatur cuacanya. Oh yes. Namanya lagi diminum. Naminya lagi diminum. Apa tadi ya namanya? Thunder apa? Orange Thunder ya namanya? Iya, Orange Thunder. Orange Thunder. Ininya Nami. Ini Nami. Nah, Kakak Abdur ternyata berpikir ini bukan official kafenya. Iya, saya pikir fans. Ya, maksudnya orang yang suka One Piece kemudian bikin kafe One Piece. Karena kan banyak yang kayak gitu kan. Betul. Kafenya cuma dikasih ornamen sedikit. Ini kafe One Piece padahal nggak official. Kalau One Piece Cafe official. Ini official. Sudah disetujui oleh Oda Sensei. Keren. Kita tunggu aja Oda Sensei datang ke sini. Siapa tahu dia mau gambar-gambar di sini ya. Amin. Bikin chapter terbaru di sini kita langsung nyontek. Kayaknya gini aja deh Oda ceritanya deh kan. Orang Indonesia tuh pinter banget kalau nganalisa. Kalau udah kesini, ini kafe nggak ketolong penuhnya sih. Nggak ketolong penuhnya sih, nggak ketolong. Bahkan bukan cuma kafe, si Senayan Park ini nggak ketolong deh. Hancur udah penuh. Kalau diumumkan ya, kalau dia datang diam-diam doang mah nggak apa-apa. Karena dia biasa datangnya diem-diem. Dia pernah ke Amerika ngeliatin festival One Piece diem-diem gitu, pada belakang. Jadi nggak ketahuan, karena kalau ketahuan ya abis. Oh iya sih. Tapi apapun itu, Oda udah tahu ada kafe ini karena udah diresmikan, official. Dan kita harus hati-hati nih, jangan-jangan di antar kita ada Oda Sensei-nya. Ini kali Oda Sensei kali, bukan? Siapa tahu dia diam-diam datang. Nggak masa Oda Sensei mukanya orang Depok. Nah, yang official bukan cuma kafe ini. Nih, Nakama ngasih gua permen Nano official. Dan Oda Sensei juga sudah meresmikan kalau ini permen yang benar-benar resmi One Piece. Rame rasanya ya. Rame rasanya. Ini kalau ingat Nano kan permen zaman dulu. Iya. Zaman kecil. Betul. Waktu itu kita masih kecil makanya Nano belum ada apa-apa. Sekarang udah collab sama One Piece Nakama. Jadi yang makan tuh bisa siapa aja. Iya. Bisa kita fans One Piece. Iya. Bisa anak-anak karena suka One Piece. Bisa generasi tua juga. Dan saya dengar-dengar ini adalah permen yang dibagikan sama Dr. Vega Pang di Pangazar katanya. Ini nih. Candy bener. Nano itu sebenarnya. Cuma waktu itu Oda gambarnya terlalu cepat jadi nggak sempat. Nggak sempat ngasih brandnya ya? Nggak sempat kasih brandnya. Sama yang menarik ini Kak Abdul. Jadi Nano ini ada hadiahnya juga. Jadi kalau lu beli ini Nakama, lu bisa berkesempatan pergi ke Jepang. Tuh, jadi ada kode uniknya. Oh di dalam. Ya. Oh di dalamnya ada kode. Oh iya ini ada kodenya nih. Masukin ke website nanonano.id. Masukin ke website nanonano.id. Lalu dapat 1000 berry. Oh. Jadi poinnya paling gede berkesempatan untuk ke Jepang. Tapi kan ini 1000 nih. Kalau kita nemu yang bungkus ungu, coba deh mungkin Kakak Abdur. Bungkus warna ungu? Iya di dalam permennya. Coba mungkin hoki. Bukan, ada ungunya nggak? Maksudnya yang ini tapi ungu? Ungu, kalau ini ada ungunya, poinnya 5.000. Makin ini lagi.
Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada sih, karena belum beruntung. Tapi ada kodenya. Ada kodenya. Tetap dapat 1000 berry. 1000, tetap 1000. Oh. Gitu. Nah, kamu kalau beli ini tetap dapat 1000. Ini rasa apa? Blimbing, cobain. Masa sih? Tapi nano tuh dia kan rame rasanya. Jadi jinglenya kan manis, asam, rame rasanya. Itu yang saya suka dari nano. Jadi walaupun dia rasa blimbing, tetap yang di dalam kaya aja gitu. Kaya banyak rasanya. Banyak rasanya. Ini permen tahun 90-an ya? Iya, pokoknya hari Minggu kalau kita nonton kartun pasti ada iklan nano sih. Bener. Dan rasanya nggak cuma ini, Kakak Abdur. Ada 7 rasanya. Ada kulit jeruk, nanas, blimbing, asam jawa, jambu, sirsak, sama anggur. Wow. Jadi benar-benar rame rasanya. Dan hadiahnya juga cuma ke Jepang, nakama. Kalau dikumpulin, kalian bisa dapat hadiah lain. Kayak iPhone 15. iPhone 15. Ada logam mulia, e-wallet, dan merchandise resmi One Piece X Nano. Nah, ketika kalian dapat logam mulia, kalian bisa lamar Nami. Wah, bener. Karena dia suka duit. Iya. Nami yang penting dikasih emas, dikasih koin. Aduh. Mau dia. Pokoknya terima kasih yang sudah ngirimin ini ya, nakama. Bener-bener karena Nano manis asam asin, rame rasanya. Gitu. Keren Nano. Nah, di sini Kakak Abdur dapat chopper. Oh iya. Ini mengingatkan gua karena pertama kali ketemu dia bilang, "Arya, aku suka chopper." Iya. Saya karakter One Piece yang saya paling suka chopper. Saya nggak tahu kenapa ya. Makanya gua pakai chopper sengaja. Iya, chopper tuh lucu aja gitu. Bukan manusia. Dia tuh kan ceritanya rusa yang makan buah iblis kan. Bener. Jadi dasarnya itu bukan manusia. Dia tuh hewan. Kemudian berkesan banget pertemuan dia pertama kali dengan Luffy, Sanji. Oh. Sanji udah ada kan waktu itu kan? Udah. Ya, Luffy, Sanji, Usopp, Nami. Jadi Luffy dan Sanji itu mengajak dia jadi kru itu biar kalau di perjalanan makanan kurang dia bisa dipotong. Jadi nakama yang tahu chopper dokter itu cuma Nami sebenarnya. Jadi kata Luffy, lah, gue ngajak dia kan karena dia bisa berubah 7 wujud. Iya. Nanan 7 wujud. 7 wujud, keren. Ini Nanan yang permen nakama. Nakama permennya. Keren. Sama kalau Sanji makanan darurat. Iya, kalau Sanji itu makanan darurat. Karena kalau apa-apa nggak bisa dipotong, makanan nggak ada, ya chopper kita potong. Untungnya makanan masih ada, jadi chopper masih hidup. Iya. Sebenarnya yang menarik adalah, kan gue umumin lagi kan, kemarin gue mau sama Abdur. Ya. Ternyata nggak semua orang tahu kalau Abdur Arsyad suka One Piece. Iya. Jujur, pertama kali dia ngomong, gue suka chopper, anjir, gue kaget Abdur suka One Piece. Karena gue pikir Abdur tuh nontonnya kayak politik. Kalaupun anime politik ada kan? Tapi One Piece itu politik juga loh. Betul sih. Politik juga loh. Gorosei dan kawan-kawan dan segala macam itu. Iya sih, bener sih. Memainkan politik juga sih. Iya sih, bener. Mungkin karena politiknya kenceng jadi relate juga sukanya ya. Iya, terus makanya saya tuh berpikir, oke, One Piece itu dia anime, dia kartun. Tapi dari segi cerita, untuk anak kecil susah deh untuk ngebedah ceritanya. Iya. Itu tuh anime tapi diperuntukkan untuk orang dewasa sebenarnya. Karena juga jahat sih, animenya kan ada culik anak kecil, ngasih narkoba ke anak kecil, dan lain-lain. Nah, perpolitikan yang dibuat sama world government tuh ya hampir kayak kehidupan kita gitu, kayak yang menang, yang menuliskan sejarahnya. Banyak yang relate ya. Iya. Kayak Orochi kan menang sebagai pemimpin. Kalau di Chopper itu Wapol. Iya. Dia raja, penguasa, tapi nggak peduli sama rakyatnya. Iya. Aduh, mirip kayak seperti gitu. Ya begitulah di dunia inilah, di dunia ini. Ke world government, kemudian abad kekosongan, kemudian mereka nulis baru sejarah biar semua masyarakat dunia percaya sejarah sebenarnya tuh gini loh gitu. Iya. Kan dekat dengan kita itu sebenarnya. Dekat banget. Makanya itu yang akhirnya membuat mungkin fans One Piece juga lebih dewasa ya. Karena isinya tuh bukan hanya berantem, tapi politiknya kuat juga. Betul. Tapi Kakak Abdur, mungkin kamu banyak yang nggak tahu. Bagaimana seorang Abdur Arsyad tiba-tiba out of nowhere suka One Piece? Dari kapan sebenarnya? Jadi gara-gara siapa? Awal mulanya itu gara-gara waktu saya syuting Oke Jack. Zaman tahun 2017 sampai 2016 lah, saya lupa. Waktu itu partner saya Viko Coca-Cola, Viko Fahriza ini. Nah, Viko pada waktu itu setiap syuting, setiap kali cut,
jeda pindah set kah atau ganti lensa kah apa, dia tuh selalu nonton anime. Nonton apa dia? One Piece? Bukan, dia nonton Hunter x Hunter. Oh, itu oke juga. Iya, Nen, yang ada nen lah gitu ya. Iya. Kalau di One Piece Haki ya. Haki. Ya kurang lebih kayak gitu. Iya. Nah, nen itu terus saya mikir kayak, kok ngapain sih, Dok? Apa? Udah gede, Dok. Nonton yang begitu ngapain gitu. Oh, lu ngomong gitu? Iya, saya tuh sebenarnya suka. Tapi udah suka anime? Suka baca komik juga. Oh. Tapi apa awal baca komiknya dulu sebelum? Oh iya, Detektif Conan. Oh, Conan. Conan, ya gitu-gitu. Cuman saya tidak tahu kalau Hunter x Hunter itu, saya pikir cerita anak-anak aja gitu. Karena pemerannya kecil-kecil gitu kan. Iya. Killua kecil-kecil. Gon masih kecil. Jadi saya pikir kayak, anak-anak kecil kali gitu. Iya. Nah terus Viko ngomong apa tuh, Mas? Terus dia bilang, kamu nonton aja dulu. Terus Terus saya copy lah dari laptopnya dia tuh. Saya copy terus saya nonton. Hunter x Hunter. Kok seru. Kok seru gitu. Sampai kemudian ketemulah yang lawan-lawan semut itulah. Yang itu saya mikir kayak Cimiraen. Iya, saya mikir kayak kok terlalu OP ya orang ini ya. Kayak susah banget, terus kayak udah nggak menarik tuh. Saya udah mulai ngerasa kayak nggak balance gitu. Oh, karena menurut Kakak Abdur ini Cimiraennya terlalu kuat nih. Terlalu kuat, kayak susah banget gitu. Terus saya akhirnya lama nggak nonton, terus udah lupa. Saya karena lagi memang pas lagi suka nonton anime juga, gara-gara Viko itu. Terus saya mikir kayak, kau punya ini nggak, One Piece nggak kok? Kayaknya orang-orang sering ngomong itu, dan saya tuh dari zaman kuliah pengen baca, cuman belum sempat-sempat. Jadi saya pengen dong nonton One Piece. Waktu itu Kakak Abdul belum tahu ya kalau ada situs resminya, belum tahu ya? Belum tahu. Karena memang belum ngerti. Belum tahu. Itu dapat dari laptopnya Viko. Saya nggak tahu, pokoknya sumbernya Viko ya. Viko sumbernya. Emang nggak apa-apa, karena emang Viko suka yang ilegal-ilegal. Viko emang sukanya yang ilegal. Tapi kan karena nggak tahu nggak apa-apa. Belum, iya. Dan pada waktu itu kayaknya platform streaming belum muncul tahun-tahun itu tuh. Di Netflix juga belum ada kayaknya. Iya, Netflix tuh kayaknya. Iya. Ya, zaman-zaman 2019 mungkin ya, apa 2018 ya. Di Indonesia masih sedikit informasinya untuk kita bisa nonton One Piece legal atau baca legal sedikit. Iya, dan mungkin nonton legal ada, tapi mungkin sudah yang kekinian. Kita kan mau dari episode 1 nih. Nah, itu susah akhirnya. Viko, ada nggak yang dari episode 1 deh biar saya nonton dari awal. Viko saat itu udah nonton One Piece ya? Sudah. Nah, mungkin pada waktu itu sembari menunggu setiap minggunya keluar chapter baru, dia selingir yang anime lain. Oh iya. Itu kali dia tuh. Akhirnya saya mulailah nonton. Dikasih lah nih sama Viko nih. Iya. Saya mulailah nonton dari awal ini. Terus pokoknya Viko tuh kasih paling cuman berapa gitu. Terus habis itu saya pas baca. Tapi pas nonton udah mulai tertarik nih, Mbak. Ceritanya oke nih. Saya awal-awal saya masih ngerasa kayak oke, anak kecil pengen jadi raja bajak laut. Oke. Iya. Merasa aneh nggak dengan kekuatan karet dan lain-lain? Enggak sih. Tidak merasa aneh karena saya tahu setiap anime tuh dia punya sisi-sisi itunya. Iya. Oh, bagus nih. Bener. Pasti selalu begitu. Selalu punya power up sendiri-sendiri ya. Iya. Hunter x Hunter dengan nennya, Dragon Ball dengan Kamehameha dan lain-lain. Iya, Super Saiyan-nya. Naruto dengan ninjutsunya. Iya. One Piece dengan buah iblisnya. Iya, gitu-gitu. Jadi setiap ini pasti ada lah. Bener. Jadi, oke ceritanya. Oh, berarti ada kekuatan buah iblis. Gini, ini masih kayak, nonton aja biasa. Nonton aja, belum ke hook lah. Belum ke hook. Oke. Nonton aja, belum ke hook ini. Sampai kemudian saya ngerasa ceritanya mantap tuh. Di mana tuh? Sebenarnya mulai dari ini. Chopper belum? Belum Chopper. Nami. Usopp ditarik. Oh, desa sirup Usopp ya? Iya, jadi kan awalnya mereka berdua pakai rakit tuh sama Zoro tuh. Iya. Pakai rakit aja. Belum punya kapal. Iya, bener. Pakai rakit aja gitu. Gimana terus? Pakai kapal boleh nemu. Iya, terus satu orang gak bisa berenang, maksudnya Luffy-nya gak bisa berenang. Zoro-nya tukang nyasar. Tapi untung ada Nami. Ya. Terus ketemu Nami dulu ya? Iya, ketemu Nami dulu. Ketemu Nami dulu terus part ketemu Usopp tuh sih. Oh. Part ketemu Usopp tuh saya rasa yang lawannya Kapten Kuro.
kaya. Iya, kaya. Terus apa yang membuat tertarik di situ apa? Karena kisahnya Usop yang dia suka berbohong. Relate, karena suka fitnah. Iya sih. Tapi kalau saya kan suka fitnah hanya demi ketawa. Oh iya. Usop tuh lebih mulia. Bener, Dia bener. suka bohong demi menyenangkan kaya. Iya sih. Kemudian part itunya ya? Iya, part itu tuh menyentuh menurut saya. Terus kayak part di mana dia akhirnya ketika kaya dalam keadaan perlu ditolong, dia minta bantuan di warga nggak ada yang percaya. Itu manusia ini tukang ngomong kosong kok gitu. Akhirnya dia berusaha sendiri. Gila sih itu, iya deep ya benar. Iya, terus di saat itu dia kan tidak kayak Luffy, tidak kayak Zoro yang jago ya. Iya. Dia kan gitu-gitu aja kan. Dia pengecut. Iya. Tapi sok berani. Iya. Tapi dia punya sisi, ini gue sayang sama desa ini. Betul. Di satu momen itu mau nggak mau Kapten Kuro sejago itu, wah nggak apa-apa deh, saya pertaruhkan deh jiwa raga saya gitu. Terus dia bahkan melawan Kapten Kuro biar warga tahu kalau bajak laut tuh nggak pernah datang. Dia kan selalu bohong kan, bajak laut datang. Iya. Bahkan alasan dibalik bohongnya itu karena dia kangen bokapnya. Iya. Ayahnya kan bajak laut. Kan? Betul. Dia ngomong gitu berharap ada bapaknya datang beneran. Iya. Tapi sampai ibunya meninggal nggak pernah datang. Emang iya. Yasop nih brengsek. Iya, emang Yasop. Bajingan emang. Lebih dari Bang Toyib Yasop emang. Tapi itu oke sih. Iya, terus abis itu oke lah Zoro sama Luffy membantu dia apa segala macam. Iya. Kemudian dapatlah si Going Merry. Oh, itu gila. Dapat Going Merry, kapal pertama. Iya. Dan di situ Usopp pun masih harga dirinya tinggi. Dia masih nggak mau gabung. Dia kan belum diajak kan. Iya. Dia kan mau, ntar kita ketemu ya di lautan. Kata Luffy, apaan sih? Udah cepetan naik ah. Kita kan udah temenan. Iya. Wah, sedih sih. Itu jadi part di situ sudah mulai kayak, oke, ceritanya oke nih. Oh iya ya. Iya. Jarang loh gue menemukan nakama yang suka Usopp, tapi karena part bagian sisi baik hatinya Usopp. Karena Usopp pun bener, dia tuh suka bohong, tapi demi kebaikan. Iya. Biar kaya nggak sakit. Iya. Biar teman-temannya juga happy. Kan temannya bocah semua. Iya. Bener-bener anak kecil temennya kan. Betul. Jadi ada alasan-alasan yang dia lakukan di balik itu yang mana kemudian seiring dengan berjalan ceritanya One Piece itu tuh masuk akal segala macam hal yang dilakukan Usopp kayak tadi ya akhirnya kita tahu kalau bapaknya itu juga bajak laut, Yasop sudah ini makanya dia suka bohong-bohong gitu. Iya. Dan kemudian gara-gara part ceritanya Usopp inilah yang kemudian ketika Going Merry itu selesai nangisnya minta ampun. Karena kayak kita tahu bahwa perjuangannya Going Merry itu persembahan dari kaya. Kenapa kemudian Usopp tuh benar-benar kayak marah sama Luffy gara-gara Luffy bilang udah kita ganti kapal aja. Dia kayak dia berantem di Water Seven ya. Iya Water Seven. Dia berantem sama Luffy apa itu tuh berasa banget karena lu gila lu ini kaya kasih ke gua, kasih ke kita loh. Terus lu dengan enak-enaknya udah sampai sini terus lu tinggalin aja gitu. Aduh. Wah itu dalam sih. Itu dalam. Itu konflik yang menurut gua bener-bener sulit karena Luffy juga tahu Luffy sayang sama Going Merry. Tapi sebagai kapten dia tahu nih kapal udah nggak bisa berlayar lagi. Betul. Usopp udah tahu nih kapal nggak bisa berlayar. Tapi harga dirinya menuntut dia untuk enggak, ini kapal punya teman gua. Iya. Lu nggak boleh buang. Ini tuh teman kita, lu nggak boleh buang begitu aja. Iya. Dua orang yang punya harga diri tinggi ini akhirnya konflik. Wah tuh sedih sih. Sedih karena banget. sama-sama apa ya? Sama-sama punya alasan yang benar gitu. Ya Luffy nggak salah, ya Usopp juga nggak salah. Tapi dari situlah kita lihat bahwa ketegasan seorang Luffy bilang oke gitu. Terus Zoro dengan santainya nyender di tiang kapal terus kayak ya udahlah kalau dia nggak mau naik ya udah gitu. Zoro emang nggak punya perasaan. Tapi Zoro di situ juga menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang pertama diajak Luffy. Betul, wakil. Selalu membenarkan Luffy. Ketika Luffy udah mulai galau, yaudah kita jemput Usopp. Jangan. Ini tuh bajak laut serius. Ini bukan main-main. Ya. Gua nggak mau ada orang masuk atau keluar seenaknya tanpa masalah yang mengisi begantung. Iya. Itu kerennya Zoro tuh. Bayangin kalau kita punya wakil sekeren Zoro ya. Itu dia. Mantap itu. Itu nanti ketuanya bakal keren. Ya, itu kan wakil di Wano. Iya, wakil di Wano. Nah, itu part yang saya
awal mula kayak, karena di kepala saya kayak saya pikir, oke, dia pakai rakit. Oke, ketemu pertama kali Zoro, dia bebasin Zoro dari inilah, oke. Belum tahu nih kapan momen kapal gedenya ya? Iya, saya tuh berpikir kayak, oke, mungkin dia mampir ke Pulau Satu, dia ambil satu. Mampir ke Pulau Satu, dia ambil satu. Gitu kali. Iya. Ternyata tidak sesederhana itu. Iya, tidak setiap pulau dia ngambil kru. Iya, jadi ada ceritanya yang dibangun. Nah itu ya kayak, oke. Nah ditambah lagi kemudian habis itu Nami yang ketemu Arlo. Wah, itu gila sih. Wah itu. Tapi kalau balik lagi ke Usopp sedikit, menariknya adalah Usopp ketika semuanya selesai kan, udah ngalahin Kuro, udah ngusir semuanya, dia itu bisa dapet title pahlawan. Iya. Dia memilih, gua nggak mau, dimin aja, anggap aja gua memang tukang bohong aja. Karena kalau dia bilang, iya nih ada bajak laut dan gua kalahin, takutnya ketika ada yang ngomong bajak laut, takutnya si warga ini jadi ketakutan. Jadi benar waspada kapan ada bajak laut lagi ya. Jadi Usopp memilih untuk mendingan mereka damai, hanya tahu kalau bajak laut itu bohong datang. Iya. Itu Usopp bisa loh, bisa dihormatin loh. Iya. Dia bisa dapat respect dari warga, tapi dia memilih untuk enggak. Iya. Biarin jadi kebohongan aja. Iya. Keren. Usopp keren. Usopp keren. Keren sih. Menarik maksud gua. Pokoknya setiap kru yang diambil tuh ceritanya tuh bagus. Sanji juga nangis. Iya, Sanji juga, Nami, kemudian terakhir, pokoknya yang pas ketemu. Nami oke lah ya. Nami yang ketemu Arlong apa segala macam itu juga bagus. Iya. Lalu kemudian akhirnya ketemu lagi dengan si Chopper ini yang jadi dokter itu, terus ceritanya juga sedih juga si Chopper itu. Ya. Jadi ini menarik karena kakak Abdur kan sukanya Chopper. Iya. Tapi justru tertariknya gara-gara Usopp. Iya, ngehook awal kayak, oke, worth it ini buat nonton. Tapi bukan gue suka Usopp lagi gitu. Belum. Oke, belum menemukan karakter yang gue suka nih, belum. Oh, baru ceritanya nih ya. Iya. Oke. Nah, begitu sampai di Chopper itulah saya tuh ngakak mulu yang kayak dia sembunyi kepalanya doang yang dia sembunyiin, badannya dia liatin. Nah, itu kayak aduh tolol banget ini rusa, kayak aduh tolol banget ini, terus lucu banget gitu. Lucu. Chopper itu karakter yang sangat unik. Dia rusa, pengen jadi manusia tapi gagal karena hidungnya biru. Tetap dianggap monster. Iya. Iya, jadi dia di manusia dia dibilang dia rusa, di rusa dibilang dia manusia kan. Iya. Terus dia kayak bingung, terus akhirnya dokter siapa yang ngambil? Nenek-nenek itu? Kureha. Awalnya Hiluluk. Iya, dokter Hiluluk. Apa yang meninggal? Iya. Yang quotes-nya bagus banget tuh. Iya, dokter Hiluluk lah ngambil dia untuk udah lu sama gua aja. Kemudian Hiluluk meninggal, dia sama Kureha. Hiluluk inget gak quotes-nya apa? Apa tuh? Itu quotes yang paling deep yang pernah gua baca. Oke. Jadi mungkin mengingatkan Kakak Abdur dan Nakama juga. Kan kondisinya Hiluluk itu emang dokter yang ingin menyelamatkan kan. Nah, Chopper adalah karakter yang baik hati sebenarnya. Sangat baik. Dia ingin menyelamatin semua orang. Hiluluk pernah bilang, ini lambang bajak laut, ini adalah lambang kehidupan gue, kebebasan. Sehingga di otak Chopper, oh kalau ada lambang tengkorak, berarti ini bisa nyembuhin apapun. Jadi pas Hiluluk sakit, dia nyari obat. Yang gambarnya tengkorak. Disobek sama dia cari itu jamur. Sampai berdarah-darah kan, di chapter ada kan. Namanya Amuidake. Dikasihlah ke dokter itu. Dokter itu tahu, itu jamur beracun. Tapi dia tahu niat Chopper bukan ngeracunin. Pengen nolongin gua. Oh, lu pengen nolongin. Lu pasti jadi dokter yang hebat. Tetap dimakan jamurnya. Lalu jamur mematikan kan. Dia makan, dia ke dokter Kureha bilang tolong rawat dia. Kenapa emangnya? Udah rawat aja. Dia cabut ke atas gunung. Nggak tahu dia dijebak kan sama si Wapol, sialan itu kan. Terus dia bilang gini quotes-nya, tenang aja, jamur lu nggak akan bisa bikin gue mati kok. Dia ngomong ke Chopper dalam hati. Terus dia ngomong sambil nuang sake. Kapan manusia bakal mati? Apakah saat ditembak? Bukan. Apakah saat dia makan jamur beracun? Bukan juga. Apakah saat dia punya penyakit yang gak bisa disembuhkan? Bukan. Manusia itu mati saat dia dilupakan sama orang lain. Gila. Keren. Jadi Dokter Hiluluk jadi
selama lu mesti mengenang gua akan hidup terus. Iya, betul. Akhirnya dia minum yang isinya bom dan dia meledakkan dirinya sendiri. Jadi dia meninggal bukan karena Chopper, bukan karena penyakit, ya karena dia pengen aja. Sehingga membuat Chopper nggak merasa bersalah. Wah, itu iya sih. Gila sih. Itu dalam sih. Dalam banget sih, gue nangis kayak anjir. Iya. Makanya One Piece tuh ceritanya tuh emang tai. emang bagus sih. Saya tuh nggak tahu sih kenapa ya bisa sejago itu. Saya pikir sampai kayak apa Oda Sensei ini kayak penyembah setan kali ya dia. Kok bisa bikin cerita bagus banget ya? Dan di Chopper juga menariknya, dia kan punya ini kan, si Chopper akhirnya meneliti sebuah penelitian Rumble Ball itu. Iya, Rumble Ball. Permen yang membuat dia akhirnya bisa berubah jadi 7 wujud. Iya. Ya kayak Nano ini. Permen. Betul. Permen dengan Rumble 7 Ball rasa. ini sebenarnya. Ini Rumble Ball. Saya ini lagi, saya yang kulit jeruk belum ya? Yang jeruk belum ya? Yang jeruk belum. Yang ungu belum dapet. Yang belimbing saya udah. Coba beruntungan lagi kali ya, siapa tahu dapat yang ungu. Coba deh, sobek lagi. Coba, kita coba ya. Siapa tahu dapat yang ungu. Karena lumayan 5.000, ada nggak? Siapa tahu. Oh, belum. Belum beruntung. Tapi 1.000 berry nggak apa-apa. Tapi 1.000 berry. 1.000 berry, kulit jeruk. Kulit jeruk, cobain. Benar-benar mengingatkan kita di nostalgia ya. Iya, betul. Zaman ini muncul, ini sama One Piece tuan nano-nano. Iya, makanya saya tuh berpikir kayak dulu kita masih nonton yang hari Minggu. Iya. Ada iklan nano-nano, ada One Piece. Terus kemudian kita berada di masa, kita udah tua. Nah, nano-nano dan One Piece bersatu. Oh iya, ada masanya kita nonton iklan One Piece, iklannya nano-nano. Nano-nano. Belum sama One Piece. Sekarang ada kita hidup di masa akhirnya tuh One Piece dan nano-nano bersatu. Luar biasa. Bayangin tuh. Kayak wah. Terima kasih Oda Sensei. Aduh, gila. Nah, lanjut Chopper. Selain lucunya, apa yang membuat seorang Abraham Shedd suka Chopper? Kan tuh lucu banget, emang dia karakter yang unik kan? Iya, terus dia dokter, terus saya suka juga. Pokoknya partnya dia tuh menyenangkan lah. Kalau saya baca, saya nonton tuh saya suka karena kalau udah di kapal atau entah di masa pokoknya dia udah bersatu dengan Luffy dan Usopp, maka kacau scene-nya. Dia kan polos banget ya. Iya. Apalagi scene Sogeking. Iya kan abis itu kan Usopp mau balik, cuman nggak enak. Itu harga dirinya terlalu tinggi. Ya, akhirnya dia balik dia pakai topeng kan. Dia pakai topeng Sogeking. Semua orang tahu ini Usopp. Luffy dan Chopper menganggap kayak wow, ada pahlawan, ada superhero. Itu buat gue juga. Ini komedi yang sangat konyol, tapi kayak apaan sih? Tapi Chopper kayak, di manakah? Kan kalau Usopp pas ke Sanji kan kayak gue udah tahu lagi dia Usopp. Usopp ngomong sendiri kan, lu nggak pengen tahu di mana Pulau Pahlawan? Dicuekin, tapi dia tetap jawabannya adalah di hatimu. Gitu. Tapi kan yang nanggepin. Giliran Usopp sama Chopper pas ketemu, Luffy sorry. Iya. Hah, siapa kau? Aku adalah kerabat jauhnya Usopp, Sogeking. Dari Pulau Penebak Ulung. Wah, di mana lokasinya? Di hatimu. Dia. Apaan sih? Terus bisa tanda tangan. Iya. Terus mereka berdua tuh kayak excited banget kayak wah Sogeking. Saya nggak tahu ya sampai sekarang tuh mereka udah tahu lah sih. Belum. Udah tahu. Mungkin akan ada part lagi muncul nanti Sogeking ini akan muncul lagi. Dan berdua itu akan terkesima lagi bajingan emang. Tapi gilanya Usopp adalah apapun yang dikatakan dia, kebohongannya jadi nyata. Oh iya ya? Iya. Pertama, dia kan bohong ke Kapten Kuro kan. Lu ngapain ke rumah kaya? Enggak, gua ngeliat ada tikus mondok legendaris. Ada di Alabasta. Tikus mondok legendaris yang bikin ini air panas. Tikus mondok legendaris. Terus dia cerita ke Kaya kan bohong. Gua ketemu ikan mas koki raksasa. Saking gedenya kotorannya jadi kayak pulau. Ketemu di Little Garden. Ikan mas koki raksasa ada tuh. Dan persis kotorannya di pulau juga. Persis. Usopp nggak tahu. Kok ada ya gitu. Jadi apapun yang diomongin ada. Kan dia kan setiap mau ke pulau takut kan. Gue nggak bisa nih. Gue kena penyakit nggak bisa datang ke pulau. Jadi demam gitu. Itu kan bohong ya. Tapi Bagi kena itu. Bagi nggak bisa datang ke pulau. Jadi pas Bagi masih jadi kru-nya Roger, mau ke Laftel nih. Tapi karena punya penyakit itu, dia nggak bisa ke Laftel, jadi dia nggak ikut. Jadi sayang sama Bagi nggak ikut ke Laftel gara-gara Bagi punya
penyakit tidak bisa datang ke pulau. Iya, terus Seng temenin dia ya. Iya, Seng temenin dia. Jadi semua yang dia bohong, yang dia ucapkan jadi kenyataan. Makanya bukan hal yang nggak mungkin. Nanti akan ada benar-benar ada pulau penembak ulung, pulau pahlawan. Pulau pahlawan. Kayaknya isinya orang pakai topeng Shogeki semua aduh, gitu ya. menarik sih. Luffy sama Chopper pasti bakal seneng banget sih. Karena yang punya cita-cita pahlawan tuh di One Piece ada 2. Usopp, pahlawan, sama ini Mr. One, Crocodile. Oh. Dia kan pernah diwujudin mimpinya sama si Miss Golden Week, dan dia akhirnya pakai pakaian pahlawan. Dia kayak Superman gitu dia, aneh banget. Dan dia tuh dia udah gabung ya sama si Bagi ya. Iya. Yonko Bagi. Itu kalau Yonko Bagi itu kayak yang mengendalikan sebenarnya Crocodile sama Mihawk. Ya. Bagi hanya tampang di tengahnya doang. Persis lah. Ya itulah. Bagi emang. Orang yang lain punya haki raja, kalau Bagi tuh hoki raja. Hoki raja emang. Karena dia karakter kesukaan Oda Sensei. Iya sih, Bagi tuh salah satu yang Bagi tuh muncul mulu loh. Dia kan muncul pertama di Orange Town. Dibentalin sama Luffy, punya cover story ketemu Alvida yang cakep. Muncul lagi di Lockdown yang Luffy ditangkap tuh. Yang ketemu Dragon. Kalah lagi, muncul lagi di yang dia lagi ngegali tambang. Yang dia lagi nyari harta karun Kapten John. Jadi emang dia scene-nya selalu ada. Ya, saya tuh ingat pokoknya yang bikin saya part Bagi terlucu menurut saya tuh part mana? Impel Down sih. Oh, yang bagian mana? Pokoknya sepanjangnya itu. Jadi dia tuh kan mau kabur. Iya. Ada Luffy, dia tuh udah mau kabur-kabur aja, cuman part-part di situ tuh selalu membuat dia tuh keren gitu, kayak orang-orang, Kapten Bagi datang menyelamatkan kita, hore Kapten Bagi, hore. Padahal dia tuh cuma pengen lari gitu. Bagi tuh bener-bener punya aura yang aneh sebenarnya. Dia mau lari nih, Luffy datang, lu nyelamatin gue ya? Ah nggak mungkin katanya, emang nggak mungkin. Jadi kabur bareng, ternyata Luffy mau ke bawah kan, mau nyelamatin Ace. Akhirnya di sepanjang perjalanannya dia ngebebasin tahanan. Iya. Bebasin, ingat ya, Kapten Bagi, oke. Dibebasin semua. Ketahuan kan akhirnya kalau dia adalah kru Goldie Roger. Makin wah hebat banget itu. Iya. Jadi makanya setiap partnya itu bikin dia keren gitu. Terus yang ini. Iya, abis itu kan part ke Marineford ya. Ini Marineford juga sama tuh. Iya. Jadi orang yang dia begini. Tuh pintu kebuka. Kapten Bagi, padahal emang lagi dibuka aja pintunya. Jadi makanya hoki banget dia tuh. Oke. Wrong man in the right place. Jadi selalu pas gitu. Selalu pas. Pas yang dia tuh padahal nggak berantem kan, dia tuh cuman di situ doang pegang denden musik. Nggak ikut-ikutan di Marineford sampai di titik dia kayaknya udah ayo kita cabut. Sengs datang, kemudian Sengs tegur dia. Iya. Terus kenapa Kapten Bagi kita dikenali sama Yonko gitu. Wah, Akagami ternyata kenal kapten kita gitu. Apalagi si Bagi kan gini kan, yang kerahnya kan. Iya. Lu bohongin gue ya, wah berani sekali sama Seng. Padahal karena temen lama aja. Itu lucu banget sih. Yang paling gue inget part dialog dia sama Luffy di kapal. Waktu mau ke Marineford. Bagi ngomong ketahuan krunya Roger. Terus Luffy ngomong, oh iya, gue juga ketemu sama Rayleigh tuh. Wah, apa kabar Pak Tuan Rayleigh? Hebat. Dia apa kabar? Sehat gak? Kata gitu. Syukur-syukur di belakangnya. Benar-benar pembicaraan kelas tinggi. Apaan sih? Gue sampe, apaan sih? Terlalu mengagumkan kayak, wah, mereka ngomongin Rayleigh. Benar-benar pembicaraan kelas tinggi. Apa coba? kayak makanya kayak gitu. Part Bagi itu selalu. Bagi juga lucu ya. Selalu lucu sih. Komedinya di One Piece sekarang lucu-lucu. Iya, makanya saya berpikir kayak, kok bisa ya dia menciptakan karakter, tabrakan dengan karakter, tabrakan dengan situasi kondisi. Nah, kalau Oda Sensei itu dia lengkap gitu kan. Kalau kita biasa kalau komedi kan paling mudah karakter tabrak karakter lah. Iya. Orang culun ketemu sama orang cerewet itu bisa jadi lucu tuh. Bener. Nah, cuman kalau Oda Sensei itu dia bisa bikin kayak karakter. Dia ciptakan situasinya dulu, baru ditabrakin lagi dengan situasi gitu. Jadi situasi tabrak situasi, jadi pecahnya nggak karuan gitu. Karena kadang juga kita kan baca komik, nonton anime,
karena pekerjaan kita juga akhirnya itu menjadikan gue juga sense komedinya bisa ke film, ke series gitu kan. Oh begini lucu nih sebenarnya nih gitu ya. Kayak bisa ditabrakin kayak gitu. Saya mikir kayak waduh ini. Gila ya. Dan yang menariknya adalah skripnya bagus banget. One Piece jarang membunuh karakternya si Oda. Cuman Ace sama Shirohige yang benar-benar epic meninggalnya. Ya ada beberapa juga tapi sangat jarang kan. Kalau Naruto banyak tuh yang meninggal. Hunter juga banyak. Ya. Conan paling banyak Conan. Iya, Conan. Tiap ada meninggal. Artinya mati mulu. Di mana Conan lagi tamasya kayak Conan lagi apa? Ada aja yang mati yang bocah sial emang kalau dia mah. Kemana-mana ada yang mati. Kemana-mana ada yang meninggal. Dan gak ada yang sadar. Nih Conan lu Kogoro dibius mulu. Kan narkoba ya? Tolong periksakan diri Anda Kogoro Mori. Tapi gitu ya, One Piece itu hebatnya gitu. Bener-bener karena petualangan, karena komedi, politik semuanya mencampur, jadinya menyenangkan banget. Betul. Waktu kita kecil baca One Piece gara-gara lucu, sama berantemnya seru. Ya. Ketika remaja, wah ini udah mulai rumit nih, karakternya oke, pemerintahnya, teori-teorinya. Ya. Makin besar makin ke politiknya. Karena politiknya tuh bener kata Abdul tadi ya, relate sama keadaan di sekitar kita. Iya. Makanya saya tuh sampai berpikir kayak si Oda nih kayaknya untuk menulis One Piece aja itu tidak hanya dari imajinasi, tapi dia pasti banyak baca sejarah. Sejarahnya banyak tuh ya. Karena kayak taruhlah Poneglyph itu kalau di kehidupan nyata kita kayak hieroglifnya Mesir. Ya benar. Yang menceritakan tentang zaman dulu kayak apa segala macam. World government, ya kayak sambil dimakan boleh ya? Ya kayak setelah perang dunia kemudian kita mulai bikin PBB, negara-negara dunia ini mulai bikin PBB, apa segala macam. Bahkan kalau kita tarik ke Fishman Island, manusia ikan, manusia rasisme kan? Iya. Itu rasisme kulit hitam dan kulit putih zaman dulu, perbudakan. Iya. Karena Fishman Island itu manusia ikan itu kan dibuat jadi budak kan? Bener. Itu persis kayak politik zaman dulu perbudakan di dunia. Bener. Ya. Dan budaknya tuh sadis kan. Kalau ingat ada scene ini yang di Marijoa, yang dia jalanannya bisa jalan sendiri ya, keren banget. Aku tuh ada di budak di bawah yang ngegerakin. Iya, ngegerakin. Gila sih. Terus bagaimana itu kaum kaya, kaum ningrat lah. Tenryubito mereka hidup di Marijoa. Gila ya. Kayak menggambarkan Marijoa kan di atas. Jadi kayak menggambarkan Menara Gading gitu. Iya. Kayak saking tingginya mereka tuh nggak tahu kehidupan di bawah kayak kehidupan di bawah. Bahkan lebih parah, dia nggak mau menghirup udara yang sama, makanya pakai helm. Iya. Gila ya, jahat banget. Kayak gitu. Jadi itu ngeri sih. One Piece itu memang kalau dibedah bener-bener akhirnya tidak seperti yang Abdur bilang di awal. Ngapain sih kayak anak kecil? Bukan. Iya. Ini bukan tontonan anak kecil. Hunter pun bukan. Bukan, ya. Tapi One Piece itu kalau dibilang kayak bocah nonton One Piece, enggak. Bocah nggak ada yang nonton One Piece sedip ini. Kalau bocah nonton One Piece ya karena mungkin berantemnya doang. Iya. Kalau diteliti lebih baik, gila sih. Ya tadi, genosida. Iya. Sanji gila, masih kecil. Diculik sama bapaknya, dikurung di bawah karena gagal. Iya. Karena dianggap, ini anak gue yang paling gagal. Gue nggak malu punya anak kayak gini. Iya. Anak kecil di penjara, bayangin. Iya. Dikasih helm loh. Iya. Gila, itu jahat banget. Jadi setiap ceritanya tuh menggambarkan ya kondisi-kondisi di dunia sebenarnya. Sebenarnya si One Piece itu, makanya saya percaya kalau Oda tuh dia membaca banyak hal sih. Bener. Pinter. Part politik yang paling Abdur suka di mana? Di One Piece ada nggak? Part politik yang saya paling suka ya. Kan politiknya banyak kan, tadi sejarah yang iya, contoh misalkan kayak perpolitikan Wano. Itu tuh berkaitan dengan banyak hal yang terjadi di dunia sih sebenarnya. Iya. Kayak yang terah sesungguhnya, maksudnya kayak taruhlah bukan tidak harus kerajaan, misalkan demokrasi atau apa, misalkan yang sesungguhnya kemudian dikudeta. Iya. Dikudeta, dikasih boneka yang buat memimpinnya, tapi yang penting gua yang punya kekuatannya ini, lu jadi pemimpin boneka gua, tapi bisnis gua lu jangan Kaido dan Orochi banget ya. Iya, akhirnya Kaido dengan bisnisnya segala macam, Bang Hazard apa segala macam gitu-gitu. Jadi saya mikir kayak Wano ya, politik Wano gila sih. Bahkan ujung-ujungnya si Orochi dipenggal sama dia kan. Iya. Jadi kayak
gue udah nggak butuh sosok lo lagi untuk mimpin. Udah, pergi dari sini. Gila sih. Gila ya, bener-bener Orochi itu dikasih kekuatan, dikasih segala apapun yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Dia jahat banget, tapi lagi-lagi itu tidak melihat ke bawah. Dia paling jahat Orochi adalah ketika Orochi memberikan buah smile gagal ke rakyat miskin. Dia tahu ada rakyat miskin nggak bisa makan, dikasihlah siang-siang tuh buah smile gratis. Nggak tahu racun kan? Iya. Jadi ketawa mulu tiap hari dia. Iya. Ketawa aja. Nah, bapaknya mati ketawa, gila sih. Terus mungkin ada yang bertanya kayak, lah kalau Kaido sekuat itu kenapa nggak dia aja yang mimpin Wano? Nah ini yang menurut saya kejelian dari seorang Oda. Maksudnya orang-orang sebenarnya itu, orang-orang yang punya kekuatan-kekuatan keren, yang kekuatan-kekuatan dia tahu dia bisa menguasai apa segala macam, itu dia cenderung untuk tidak menguasai. Dia tuh cenderung untuk lebih suka mengendalikan. Udah, dia malas jadi orang-orang depan tuh. Jadi kayak orang-orang yang punya kekuatan untuk bisa mengatur segala macam, itu cenderung untuk tidak mau tampil. Banyak kan kayak gitu ya? Iya. Bener. Jadi kayak, udah lu aja, yang penting kan gue tahu apa yang harus lu lakukan. Gue yang ngatur dari belakang. Cenderung begitu emang di berbagai macam negara di dunia ini. Jadi kayak, saya mikir Wano tuh kayak, gambaran banget, gambaran dunia. Bagi pun juga, contoh jelas yang tadi lu sebutin. Iya. Dia nggak punya kemampuan. Yang punya kemampuan adalah Mihawk sama Crocodile. Mihawk juga, gue malas tampil di depan. Dia aja jadi badut ya. Iya. Yang penting ada tampang. Iya. Jadi kalau ada apa-apa gue tinggal kabur. Iya. Biar gue aman. Maksudnya di mata pemerintahan dunia juga bukan gue. Iya. Gue cuma ngikut doang. Iya. Semua konsekuensinya kena dia dibagi. Karena bener ya, kalau lu memimpin sesuatu, kalau melakukan kesalahan ya konsekuensinya di pemimpin itu. Iya. Yang di belakang ya udah. Tinggal cabut juga nggak apa-apa. Iya, tinggal cabut. Gila ya. Itu perpolitikan yang paling kakak Abdur suka adalah di Wano. Gila. Keren. Aduh, ini menyenangkan banget. Udah lama gak ketemu Abdur, ngomongin saya lagi. Bahkan berniat kayak pulang dari sini saya pengen baca-baca ulang gitu. Saya pengen baca ulang udah lama banget karena saya itu tipe pembaca One Piece yang ngumpulin. Nabung. Bener, nabung. Ya. Jadi saya tuh tidak kuat kayak kamu tuh ya yang setiap minggu baca terus bisa tidur dengan tenang gitu. Saya nggak bisa tuh. Saya tuh kalau bersambung minggu depan libur itu jadi kayak nggak enak gitu. Makanya saya tuh kayak biasanya nanya ke orang-orang, sudah ada satu arc yang selesai belum? Kalau satu arc sudah selesai baru saya baca. Baru saya baca. Jadi saya tuh terakhir saya baca pokoknya Kaido udah kalah. Ya, terus ternyata sudah ada arc Egghead ya. Iya. Oh, Bagi udah jadi Yonko udah ya. Bagi udah jadi Yonko. Iya. Oh ya, abis itu Egghead udah selesai itu. Nah, saya akan baca Egghead dulu. Ntar Elbaf kalau udah selesai, baru saya baca lagi Elbaf. Kayaknya Elbaf kalau udah selesai tamat sih. Oh iya. Ini soalnya Elbaf ini Ragnarok. Jadi perang terakhir, perang gede di sini. Jadi nggak ke Laftel lagi? Ya ke Laftel, tapi beriringan gitu. Jadi kayak ini awal dari semuanya nih. Jadi semuanya udah keluar nih. Bos-bos gedenya. Semuanya udah berkumpul di situ. Nih, spoiler dikit gak apa-apa ya? Ya, gak apa-apa. Nggak Goroshi tau. Biasanya kakak Abdur lihat di atas kan. Udah turun ke bawah. Di yang 5 orang itu? Iya 5 kan mereka ya? Turun ke bawah. Sudah sampai turun tangan? Di Egghead. Gitu. Udah kelihatan kemampuannya apa. Saya selalu penasaran sih sama kemampuannya apa kan? Iya, jagonya Goroshi ini kayak apa sih 5 orang ini? Serem banget. Itu di Egghead muncul 5-5-nya ngeluarin kekuatannya. Luffy sendirian. Aduh, itu epic banget itu. Mugiwara. Nah, sebenarnya Goroshi. Nah, sebenarnya animenya lagi di Egghead. Dan animenya lagi bagus juga sih dan gak ada fillernya. Jadi, misalkan gue males lagi baca komik, nonton animenya gak apa-apa. Bisa tuh. Jadi lagi bagus juga, animenya lagi oke banget, bener-bener keren. Tapi Nakama karena gue kan ngasih tahu segitu aja ya, karena kejutannya tuh pasti lebih banyak lagi. Jadi kalau Nakama nonton ini, jangan spoiler hal yang penting ke Abdur. Jadi nggak menyenangkan. Iya. Kasih tahu aja, ntar ada ini bang, tapi jangan detailnya jangan. Kayak tadi kan gue Goroshi udah turun ke bawah. Itu kan artinya udah pelik. Udah pelik masalahnya ini. Gila. Kan Goroshi biasanya perintah-perintah doang. Iya, gosip-gosip, nyantai di atas. Santai. Turun ke bawah udah jadi sesuatu banget. Kalau dia sampai turun berarti
sesuatu yang besar sudah terjadi. Bahkan pas Gorosei turun gue kayak, ya Allah terima kasih gue masih dikasih hidup untuk melihat Gorosei turun. Itu gila sih. Iya. Itu kan udah 26 tahun lah, 27 tahun sampai akhirnya dia harus turun. Dari One Piece dimulai 20 tahun lebih sampai akhirnya dia turun. Nunggunya kita udah lama banget. Makanya ini One Piece benar-benar udah mau tamat. Oh ya, dan satu hal yang saya juga suka dengan One Piece itu adalah karakter-karakter itu kayak nggak sia-sia dimunculin. Jadi oke, misalkan Wapol deh, zaman siapa namanya? Chopper pertama kali mungkin muncul Wapol. Kemudian setelah itu kita ngelihat kayak oke, udah nggak ada lagi nih Wapol. Tapi tiba-tiba muncul lagi. Jadi kayak setiap karakter yang dimunculin sama si Oda Sensei itu dia nggak sia-siain. Itu dia poinnya. Dia ambil lagi, dia callback lagi. Jadi kayak utuh aja gitu. Itu yang menyenangkan dari One Piece, bener. Bagi salah satunya nggak pernah dimatiin, muncul lagi. Semua karakter, Crocodile, Mihawk, terus ya banyak lah, Arlong dari Hachinya, ketemu lagi di Fishman Island. Betul. Jadi semuanya bener-bener dibikin utuh dan kita nggak kayak tiba-tiba muncul. Dikasih kalau di komik tuh ada cover story-nya. Kayak Wapol contohnya dia habis dimentalin jadi gembel kan. Jadi orang miskin dia. Nah, jadi orang miskin semiskin-miskinnya jual mainan nggak laku, akhirnya dia menemukan material baru namanya Wapo Metal. Kata ilmuwan, wah ini mahal nih, gue mau beli ini. Akhirnya jadi kaya gara-gara itu. Jadi kaya, jadi raja lagi, gila. Makanya gue bilang, Wapol respect sih. Dia bener-bener punya jiwa pejuang, punya jiwa kaya dia. Dia nggak bisa miskin dia. Dia segembel apapun. Dia berusaha terus. Jadi raja dan nikah sama Miss Universe. Bayangin. Makanya lah si Wapol bener, nama kerajaannya Black Drum namanya sekarang. Bener-bener luar biasa. Makanya Wapol gue jadi respect sih karena dia punya jiwa bisnis yang luar biasa. Jadi itu, jadi kayak kita nonton atau baca One Piece tuh kita berasa utuhnya gitu teman-teman. Kayak ini satu dunia yang utuh gitu. Kalau perjalanannya kayak abis ini ketemu ini terus gak pernah ketemu lagi, gak pernah balik lagi, itu kayak kita ngerasa kayak oke linear doang, dia nggak utuh gitu. Kebanyakan anime-anime zaman dulu begitu kan, abis ketemu udah. Iya udah selesai tuh. Gak ada lagi. One Piece dikasih lagi, sehingga fansnya pun tumbuh. Fans beberapa karakter, fansnya Crocodile terpuaskan, fansnya Lau seneng ada Lau muncul. Fansnya Kid, ada Kid lagi muncul. Jadi semua karakternya punya fans dan bener-bener tumbuh. Makanya One Piece juga salah satu anime yang komunitasnya tuh tinggi. Oh ya, komunitasnya banyak? Banyak, apalagi di Indonesia. Salah satunya nih, gue udah ngundang nih Kak Abdur nih. Oh ada? Ada, jadi yang teman-teman dari tadi ini? Partner gue, namanya Cancil, dia sudah mencari komunitas yang akan menghadiri kita. Oh iya. Coba gue panggil dulu. Cancil mana Cancil? Wah, silakan Cancil kesini. Cancil abis dari Hogwarts. Halo, Kapten Abdur, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Chopper. Cocok gak jadi Chopper? Cocok kayaknya. Jadi Chopper jadi apa ya? rusa aja pokoknya saya. Walking Point. Walking Point. Cocok. Yang dia rusak beneran dong? Iya. Dengar-dengar Kapten Abdur dari ini ya, dari Depok ya? Iya, dari Depok. Nah, gue nih asal-asalnya dari apa? Dari mana? Dari Larantuka. Oh, dari Larantuka. Anak Lamera. Anak Lamakera. Mantap dulu sekali. Dulu nama Twitternya anak Abdur, dia bilang Ernest. Panjangan. Iya. Terus akhirnya jadi Abdur Asad. Oke. Benar. Nah, kalau sekarang domisili Depok. Sekarang tinggal di Depok, karena kan kerjanya di sini. Jadi kenapa? Karena dari orang Depok kenapa? Karena dari orang Depok, gue spesial hari ini ngerekrut aliansi supaya masuk ke Grand Fleet kita. Oke. Dari domisili Bang Abdul. Oh iya. Dari Depok kita bawa komunitas teman-teman. Depok. Betul. Oke. Nakama Depok. Nakama Depok. Boleh dipanggil. Biar mereka yang kenalin ya. Siap. Silakan teman-teman dari Will of D. Silakan boleh. Berdiri di sini ya. Nakama. Iya, kita Depok ya. Benar. Ternyata inisial D itu Depok, teman-teman. D itu Depok, benar. Berapa tuh penuhin? Itulah kenapa Marshall, kemudian Luffy aneh. Karena orang Depok mereka. Oke. Nah, ini nih. Ini teman-teman dari komunitas Will of Depok.
Betul. Boleh perkenalkan ketuanya siapa, kaptennya? Boleh ketuanya. Ini kaptennya. Silakan ketuanya. Keren juga ya kita, namanya Wheel of Day. Iya. Apa namanya? Iqbal de siapa? Iqbal de siapa? Rohman. Iqbal de Rohman. Ada D-nya pokoknya. Ada D-nya. Iqbal dari Depok, Wheel of Depok. Kenapa bisa memutuskan untuk membentuk komunitas Wheel of Depok? Sebenarnya dulu kita nggak ada. Boleh dulu kita nggak ada, kita gabung ke Jaksel. Oh gitu. Jadi semua rata-rata regional itu awalnya dari Movie Gold. Oh benar. Jadi gue kenal sama komunitas banyak. Jadi kebanyakan dari mereka bentuk komunitas gara-gara Movie Gold. Karena itu adalah film pertama One Piece yang ada di Indonesia. Jadi ketemu semua, datang nonton rame-rame gitu. Disitulah berkenalan. Menarik. Jadi kita dulu kan karena di Depok nggak ada bioskopnya. Enggak ada, sian banget. Masa nggak ada? Margo masa nggak ada? Maksudnya ada bioskopnya, cuman bukan, boleh sebut nggak? Filmnya nggak diputar di situ. Dulu kan kayak cuman CGV aja kan ya kalau buat gitu-gitu. Yang lainnya belum ada. Nah akhirnya kita gabung ke Jaksel karena cuma ada di Jaksel nih. Nggak tayang. Depok kasihan. Gue baru tahu Depok nggak ada ininya. Oke, lanjut. Nah, awalnya gabung, terus nggak lama karena antusias yang dari Depok kayak lumayan banyak nih. Oke. Akhirnya kita dulu bertiga awalnya. Oh bertiga siapa dulu? Ini kayak masih ada nggak orangnya di sini? Masih kru awal tiga. Sisa ini kayak Luffy, sama Sabo ya. Sisanya udah sibuk semua. Cuma berarti juga dari awal juga. Kayak sama Sabu udah mental. Betul kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kita bertiga ngeliat, oh banyak nih di Depok nih. Akhirnya ya udah kita coba kumpulin kali ya satu-satu gitu. Dan bertahan sampai sekarang sebanyak ini. Berapa jumlah anggotanya? 200-an. Gokil. 200-an mah. Gokil Depok. Kapalnya harus Titanic gitu. Iya benar, kapalnya Titanic. Itu yang dari di internal doang ya? Oh internal. Kalau misalkan kayak nonton terakhir kita yang studio 400 itu full. Bahkan kita gila. Ini kalau naik Going Merry nggak muat. Kalau Sonsani nggak muat, harus naik ini Great Elric. Great Elric. Naiknya kapalnya raksasa. Kalau kapalnya bagi cukup nggak? Cukup. Krunya banyak banget. Cukup. Moby Dick ya. Luar biasa. Nah, Moby Dick cukup karena gede. Iya. Nah, Cil, kan lu bilang ada arkeolognya. Bal, kata Cil ada arkeolog yang akan ngungkapin teori di sini. Siapa? Ada nggak? Boleh, silakan. Oke. Arkeolog. Woi, ini perkenalkan diri. Apa? Tadi katanya punya oleh-oleh buat Bang Abdur. Saya oleh-oleh apa tuh? Oleh nih buat Bang Abdur nih. Oleh-oleh Depok, belimbing. Belimbing udah nih. Iya, belimbing. Itu belimbing ya. Tempat makan dekat rumah Ayu Ting Ting. Apa nih? Oh, karena Abdur suka coba. Ini baru nih. Baru keren banget. Rasa jambu. Coba buka. Ada siapa tahu ada ungunya. Coba siapa tahu ada Chopper ungunya ya. Onigashima loh di sana ya. Onigashima. Ada dong. Ada ungunya teman-teman. Mantap. Keren banget. Gokil Luar Keren biasa. banget. Langsung 5.000 berry. Langsung 5.000 Kebetulan berry. kami kerja sama Manyusko ya. Jadi Sama Morgan. Ya, sama Morgan. Keren. Siapa namanya tadi? Sudar. Sudar. Iya. Lu arkeolog dari Wheel of Depok. Ini kan banyak kru banyak laut. Nanti kenalan juga habis ini ya. Iya. Arkeolog tuh istilah untuk penggali-penggali teori. Betul. Penggali teori yang menemukan teori-teori menarik di dunia One Piece. Karena One Piece itu selain animenya menarik, ceritanya bagus, yang menarik lagi adalah fansnya ini suka berteori. Betul. Kayak ngomongin konspirasi dunia nyata beneran. Benar. Padahal ngomongin anime kan, tapi kayak ini apa ya? Karena rahasianya masih banyak yang belum terungkap. Benar. Sekarang Sudar akan mengungkapkan teori apa, Dar? Intinya sih Gajojo dari buah setan sih. Oh, Devil Buah iblis. Ya, buah iblis. Oke. Jadi ini beberapa ini udah saya catat ya. Oke. Karena kan di sini kan saya jadi pundit One Piece ya. Asik. Apa? Jadi Pundit One Piece. Oh, pundit. Pundit One Piece. ya. Silakan Bang arkeolog. Oke, siap. Pokoknya selama nggak kepala botak biasanya nggak ngeselin. Kisaru. Sepertinya saya kenal ya. Silakan. Oke, jadi ada beberapa teori yang sudah saya catat ini tuh tentang buah iblis tuh. Jadi buah iblis itu teknologi kuno dari Void Century. Oke. Bukan buah alami, hasil eksperimen untuk menciptakan kemampuan dewa. Oh, oke. Hasil eksperimen ya. Iya, betul hasil eksperimen. Boleh dilanjutkan. Yang dilakukan sama Hasil orang eksperimen. zaman Fort Century itu. Zaman Void Century Ini itu. oke. Mungkin ya zaman-zamannya Joy Boy apa gitu kan ya. Ya kan.
Nah, terus Vegapunk tuh pernah bilang dia, jadi tuh Devil Fruit alias buah setan itu diwujudkan manifestasi yang diwujudkan manifestasi intinya tuh manifestasi yang diwujudkan gitu. Jadi misalkan ada buah setan apa nih? Gue pengen jadi karet misalkan gitu. Beneran jadi karet tuh. Kakak Abdur di Egghead, ini spoiler dikit. Vegapunk udah ungkap teori kalau buah iblis itu adalah buah yang diwujudkan dari mimpi seseorang. Jadi kalau ada orang mimpi pengen jadi karet, buah itu muncul. Tercipta, ada orang mimpi gitu. pengen jadi pasir, muncul. Makanya semua buah itu kayak mimpi semua, gitu kan? Iya betul. Itu udah diungkapkan di komiknya. Tapi menurut Sudar, itu bukan teknologi yang sekarang, itu sudah dari dulu. Selain mimpi doang, jadi ada teknologi yang menyatukannya gitu. Iya. Oh, menarik. Lanjut. Jadi tidak alami ya? Tidak alami. Hasil eksperimen berarti ya? Hasil eksperimen. Oke. Yang sengaja kan diciptakan oleh bangsa kuno ya. Wah, Kira orang itu Venturi kan. Keren. Iya kan. Buah iblis adalah bagian dari pohon dunia. Jadi tuh pohon dunia tuh jadi pohon dunia. Iya, pohon dunia kan numbuh tuh ya. Jadi buahnya itu kayak tersebar-sebar gitu. Oke. Kayak tersebar-sebar gitu mungkin dari zaman Venturi tuh ada apa namanya ada pemakan pertamanya kan. Kan terus mati terus terus dimakan berlanjut-lanjut lagi yang respawn tuh ya. Iya, respawn dulu. Jadi kalau misalnya di cerita tuh di Wano saya lupa nama karakternya ya. Dia sebelum pemakan buah bari-bari namanya Bartolomeo tuh ada orang Wano yang makan. Iya, nenek-nenek dan itu kebetulan ininya si Orochi sih ya. Iya. Siapa Higurashi ya masalah ya. Lalu kan setelah dia mati ya, biasanya kalau misalkan buah setan kan kalau misalnya mati kan dia kan pasti kan reinkarnasi ya. Reinkarnasi yang diliatin di komik itu atau di story-nya ya, itu si merah-merah kan dari es pindah ke Sabo kan. Es pindah ke Sabo bener. Ya itu epis ya. Lalu kan yang dari si bari-bari ini dimakan sama Bartolomeo. Iya, betul sekali. Iya kan. Jadi memang udah ada buktinya kalau memang buah iblis hilang, udah penggunanya meninggal, dia akan pindah di sembarang tempat. Kasusnya ada lagi kayak Big Mom ya. Iya betul. Dia kanibal, itu buahnya masuk ke dia langsung. Dia kan makan ibunya sendiri. Oh iya. Iya, nggak sengaja makanya karena lapar. sama ini sih yang kata dari yang Marineford ya, yang kata si Shorohige itu. Iya. Yang Shorohige kan itu kan meninggal ya. Iya, meninggal. Nah, buahnya siapa yang makan? Jadi ini kan diambil Teach. Diambil sama Teach ya. Iya, diambil sama. Dua dia kan. Ada dua kan. Jadi kan kalau yang di official kan kalau si Kurohige kan dia kan termasuk anomali ya di dunia One Piece ya. Benar. Belum dijelasin lah ya. Ya belum dijelasin ininya kan belum dijelasin belum ada penjelasannya. Jadi dia tuh gura-gura sama Yami Nomi kan kegelapan. Nah, ngomong-ngomong di satu cerita. Kan dia kan ke Amazon Lilith tuh. Betul. Ngincer buah setannya buah hantu ya kan. Mero Nomi. Nah, jadi itu saya kepikiran sesuatu. Jadi kan Mero Nomi itu kan kalau misalnya kita Mero gitu. Kan langsung berubah jadi batu. Betul. Saya sih membayangkan kalau misalnya apabila ini terjadi kejadian, jadi tuh si Blackbird ini, jadi tuh dia melihat potensi buah setan. Buah setannya si buah hanbok ini. Dan menurut spekulasi saya pribadi dan juga beberapa kawan-kawan diskusi ya, itu bisa seperti semacam kekuatan Medusa gitu. Iya. Awak keningnya. Jadi kan kalau misalnya si Medusa itu kalau berdasarkan cerita mitologi kan kalau misalnya kita ngelihat Medusa nih, kita kan langsung jadi berubah jadi batu. Iya kan, berubah jadi batu itu sih kalau misalnya dari kekuatan sih cukup serem ya. Serem. Tapi sih kalau misalnya dari pertama yang kita baca itu tuh, yang kata si buah hantu ngambil buah hantu Kurohige ngambil buah hantu, saya sih ngebayang kalau misalnya si Peach itu ya mengeluarkan jurus mero gitu. Lumayan menjijikan ya. Karena silakan Anda bayangkan Iya. Bayangin kayak Mamat pengen jadi ting gitu. Karena syaratnya Mero adalah lu harus tertarik sama gua. Kalau nggak tertarik nggak bakal kena kayak Luffy contohnya kan. Betul. Biasa aja jadi nggak kena gitu. Nah, itu berarti kayaknya nggak akan bekerja di Marshal Detis ya. Iya, mungkin semua orang nggak suka dia masalahnya. Iya, mungkin dikasih ke anak buahnya kali ya. Mungkin. Tapi anak buahnya nggak ada yang tidak menarik ya. Iya. Iya mungkin. Ya pokoknya awakeningnya. Bukan aslinya. Jadi konsepnya adalah pemaksimalan. Iya betul. Jadi kan kalau misalnya berdasarkan di story kan dari Yonko sebelum Luffy jadi Yonko ya. Jadi di antara si Kurohige, terus Akagami, Big Mom dan Kaido, jadi tuh si Blackbird ini dia terkenal dengan ngincar buah iblis. Jadi dia sangat-sangat memahami potensinya buah iblis. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat dari cerita-ceritanya seperti Abbasalom yang buah setan sekarang di take over sama Shiryu kan. Itu sih kalau misalkan Abbasalom yang hilang-hilang ini kan. Iya, yang hilang-hilang dan itu buah impiannya Sanji sih ya. Iya, benar. Suke-suke Nomi. Benar. Iya, Suke-suke Nomi itu. Iya.
itu kan sekarang yang pakai Shiryu nih. Iya. Jadi itu potensinya mungkin akan maksimal sih. Betul sekali. Kalau ngomong Kurohige emang gitu. Chopper itu Dream Kingdom hancur gara-gara Kurohige. Kalau misalkan agak skip. Jadi kayaknya dia ngincer buah juga tuh. Mungkin buah hito-hitonya Chopper. Betul. Ada sesuatunya gitu jadinya. Oh, karena dia tuh sampai saat ini adalah tokoh yang Mencari paling buah iblis. ngerti Iya, buah iblis. masalah buah iblis, potensi buah iblis. Karena Karena kebetulan di belajar. SBS juga dia dibilang arkeolog ya. Arkeolog dia. Betul. Dia Sama dia arkeolog. punya ensiklopedinya mungkin ya, bisa baca buah Oh, iblis. jadi Gitu. yang menarik adalah dari teorinya Sudar, ternyata buah iblis tidak alami, Ya, pindah, tapi ada teknologi yang menciptakan itu. betul. Dan ada pohonnya ya, Iya ada pohonnya. ada pohon dunia, ada Hmm. pohon buah iblis. Menurut Kak Abdur gimana? Kak? Menarik gak tuh? Apakah benar ada pohonnya atau gimana? Saya nggak tahu sih, tapi kalau itu misalkan Kejadian- dari kalau kejadian teknologi gimana? agak masuk akal mungkin. Mungkin itulah kenapa pada waktu itu abad kekosongan, Iya, abad sekarang iya, mungkin iya, orang iya. buat nutupin itu kali. Iya, Iya. Jadi ada kemungkinan lah iya, ya? bahwa manusia itu pada semaju ini loh dulu gitu. Hmm. Mungkin. Tapi itu tuh misalkan kayak es misalkan punya api. Begitu dia mati buahnya ada di situ atau random? Random. Oh random. Random. Kecuali lu makan bagian tubuhnya yang kita Iya. duga ya. Karena kan Kurohige langsung dapat ya. Betul, Iya, iya. makanya Kurohige kok langsung dapat ya? Karena kan dia nutupin kain tuh. Katanya ada teori Hah? di buah yang terdekat. Oh iya, ada Gitu. teori itu. Jadi kalau dia meninggal langsung Kalau kasih Smiley buah. kan ada tuh di sampingnya tuh, Iya. ya kan? Ada buah apel ya kalau nggak salah ya. Apel. Kalau nggak salah random tapi di buah terdekat. Oh. Gitu. Tapi ada juga gue lebih suka teori kalau dia makan bagian tubuh tertentu. Misalkan lambung atau jantung. Karena kasusnya ada dua nih. Kurohige yang ketutup sama Big Mom. Big Big Mom Mom. kan dia makan kue nih. Saking senangnya makan, teman-temannya dimakan juga sama dia. Iya. Ibunya dimakan juga. Kata gue gila banget. Akhirnya kekuatan si Mother Caramel masuk ke dalam tubuhnya Big Mom. Berarti kan organnya masuk tuh Iya, ya. jadi organ tubuhnya masuk sehingga nggak sempat respawn. Iya. Akhirnya masuk ke dalam tubuhnya dia. Gitu. Ada teori gitu juga. Tapi belum pernah terbukti bagaimana caranya buah iblis ini berpindah. Dan bagaimana caranya buah iblis ini pindah ke senjata juga belum ada. Karena banyak juga senjata yang makan buah iblis. Iya, betul. Salah satunya si Fang Frit ya. Fang Yang Frit. punya Spandam. Fang Frit, terus meriamnya Mr. Four. Iya. Lasso. Si Iya, Lasso. itu gimana ya cara kasih Lasso. makan ke benda mati ya? Iya, Iya. pedangnya Samrock dan lain-lain lah Iya. banyak. Jadi Banyak lah Iya. pokoknya lah. itu juga belum ketahuan gimana caranya. Ah. Itu artinya itu dia. Iya teorinya. Terus kalau misal ngomong-ngomong buah setan nih, ada Iya. beberapa karakter yang saya notice nih. Iya. Oke. Jadi ini ada buah setan yang kalau misal dipotensikan itu mungkin akan mantap banget. Oke. Tapi sayangnya di seri itu agak kurang. Oke. Kurangnya agak kurang bisa Coba masuk. bisa Pilotnya disebutkan. kurang bagus. Pilotnya Pilotnya kurang kurang bagus. bagus. Contoh. Tokinya kurang. Iya. Contoh. Contohnya Foxy. Foxy, betul banget. Noro. Noro-noro. Itu yang bisa bikin lambat. Yang kepala rubah itu. Betul. Yang Kepala lomba selalu Iya. curang itu. Iya. Oh, bajingan dia. Kayak Itu siapa tuh, manusia Bang? culas itu ya. Kayak siapa tuh, Yang Bang? Luffy jadi afro. Iya. Iya, sama dia itu kan. Itu adalah salah satu art favorit gue karena lucu banget. Iya, iya. Parah. Saya tuh pengen dia tuh ketemu Bagi, kira-kira lebih jagoan siapa gitu. Iya. Maksudnya lebih licik siapa, lebih jago siapa Oh gitu. iya ya, bener juga ya. Ketemu Bagi ya, seru ya. Lucu. Dia ketemu Bagi cocok tuh manusia itu. Karena dia kan main game mulu kan, Iya. dan curang mulu, bohongnya Iya. kayak anak kecil kan. Nenekku sakit, gitu. Iya. Apaan sih? Gak Kalau berjalan. dia curangin Luffy oke lah. Coba lu curangin Bagi. Bagi, Bagi kan pinter betul. juga. Nah, bagus tuh. Bagus tuh kalau Iya, gitu. iya, iya. Jadi- oke, si Foxy. Foxy. Dia Nah, tuh apa? Apa kekuatannya? Dia tuh Bikin kekuatannya lambat, tuh bikin melambat, Bang. Oh, oke. Melambat. Jadi kan kalau misalkan counter alaminya kan biasanya kalau buah setan kan ada beberapa counter alami ya. Betul. Seperti buahnya Enel Iya. sama Luffy kan. Pada saat itu masih gomu-gomu. Saat itu Oh, gomu-gomu. Nah, di sengat berapa ribu volt, Luffy masih biasa aja. Ya mukanya muka cengoy itu sih. Betul. Ternyata itulah counter alami. Counter alaminya. Nah, si buah setannya si Noro-Noronomi ini ternyata counter alaminya tuh kalau menurut saya ya. Ini Iya. menurut saya sekali lagi kalau salah dikoreksi. Iya. Itu counternya tuh buahnya Kizaru. Jadi kan Kizaru dia kan cahaya kilat ya. Pika-pika Nomi. Pika-pika ya. Nomi kan. Oh. Terus di counter sama Noro-Noro. Kalau Ya. apabila mereka berantem ya, ketemu Mm-mm. fake itu. Mungkin kalau misal si Foxy bisa memanfaatkan potensinya ya mungkin akan sangat luar biasa Kizaru ya. nggak ada Oke. apa-apanya depan Mungkin dia. Kizaru gak ada apa-apanya. Nah, Lucu juga kalau Kizaru kalah sampai kepala rumah Iya. banget. Itu dia. Betul, betul. betul. Bayangkan, Iya, iya, bayangkan iya. Kizaru ikut Devi Back Keren Fight. banget, benar. Tapi benar. memang gitu ya, memang banyak banget. Iya. Banyak banget sebenarnya buah iblis itu kuat atau tidaknya tergantung penggunanya. Gue udah sering banget Iya, bilang. benar. Doflamingo tuh buahnya benang doang. Dia cuma benang. Kan apa benang? Tapi gara-gara yang makan Doflamingo jadi Jago gila, banget. serem banget tuh buah, bisa nusuk segala macem, bikin
bikin kopi dirinya sendiri, bisa terbang. Iya, bikin kerangkeng ya. Iya, bikin kerangkeng penjara itu. Iya. Bagi itu kan kuat banget. Iya. Buah iblisnya. Dia nggak bisa dibelah loh, ke pedang. Tapi yang pakai bagi. Bagi. Yang Wino bagi seperti apa lah. Dia tuh aslinya buah setannya tuh bukan bari-bari. Tapi hoki-hoki nomi. Hoki-hoki nomi. Tapi yang menarik ya karena memang banyak banget buah iblis potensi kayak gitu. Setuju gua masih Sudar karena Foxy buat komedi doang gitu jadinya. Iya. Kan kabar terbaru cuma krunya tinggal 3 orang. Oh iya. Dia kalah mulu main game. Nah, kalau Tich suka buah iblis, dia suka game. Suka game. Dia terkenalnya karena game. Suka ngambilin kru bajak laut. Betul. Nah, karena ngomongin Foxy, gimana kalau kita bikin Devi Backfight. Abdur versus Depok. Betul. Oke, boleh. Kita akan kasih pertanyaan ke Sudah Abdur tahu dan Depok kalah sih. di Devi Backfight. Betul. Nah, nakama kita sudah mulai Devi Backfight-nya. Abdur akan melawan komunitas Will of Depok. Keren. Mantap. Saya sampai sekarang masih terkesima dengan nama komunitas. Keren. Oke ya. Banget. Oke. Bagus banget. Will of Depok. Karena kan Margadi kan emang anomali ya. Anomali. Makanya. Will of D. Will of D. Dia Depok. Bayangin ternyata Marshall, Monkey, Luffy semua orang Depok. Makanya aneh. Makanya Luffy itu anomali ya, anomali. Dasarnya orang Depok. Bisa jadi orang Depok semua. Orang Depok. Benar. Marshall the Teach kayak gitu ya, memang karena orang Depok. Jangan-jangan One Piece ada di Margo City. Jangan-jangan. Bisa jadi. Nah, kalau Devil Backfight kan biasanya ngambil kru. Betul. Kalau yang kalah. Tapi ini beda. Kita akan bikin nakama yang menang di sini akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Keren. Biar apa? Biar rame rasanya. Nanti 500.000 semuanya buat beli nano-nano. Nah, iya. Dari tim kalian akan menurunkan Sudar ya? Ya, saya Tapi sendiri. boleh nggak dikenalin satu-satu? Oh, boleh. Biar teman tahu dari semua. Will of Depok. Silakan. Satu-satu. Siapa namamu? Oke, nama saya Jali dari Depok. Jali? Iya, Jali. Ini apa nih? Bang Sebagai Jali. kru aja ini. Kru aja? Oh, yang bantu-bantu. Oke, Bang Sebelahnya? Jali. Oke, saya Daniel dari Will of Depok. Apa? Saya wakil. Kapten, first mate. Ini Kapten Iqbal. Kapten. Kenalin, nama saya Iqbal. Kapten. Bisa dibilang kapten. Keren. Kapten kapal Will of Depok. Saya Aji, saya cuma sebagai kru aja sih. Wah, kru, oke. Kayak navigator bukan ya? Navigator. Oh, ini navigator kayak ini. Navigator. Saya Ucen dari Will of Depok. Sebagai Navigator. krunya aja. Wah, pada malu-malu. Pada malu. Kalau kayaknya punya kemampuan nih semua ini. Terakhir siapa? Saya Pian dari Depok sebagai anggota aja. Anggota. Jadi sebenarnya kapal ini belum ada navigator, koki. Iya. Kebanyakan kru doang. Kebetulan kami sih Palu Gada ya. Palu Gada. Terus kayak kapal ini nggak menarik, nggak ada ceweknya. Nggak ada Nami, nggak ada Robin. Oh, mungkin ada, karena ini kan perwakilan. Kan ada 200 orang. Oh. Iya. Sama mungkin mereka kayak Bartolomeo. Jadi navigatornya neneknya. Betul. Nelpon. Benar nelpon. Nah, boleh banget tuh. Oke, dari perwakilan Depok adalah Sudar. Karena Abdur sukanya chopper, kita akan ngasih pertanyaan seputar chopper yang sudah disiapkan oleh Panda Chill. Silakan kasih pertanyaannya. Ini rebutan bagaimana? Sistemnya apa gimana? Jangan telepon aja. Rebutan. Rebutannya deh. Oh, boleh rebutan. Rebutan boleh. Iya. Langsung angkat tangan ya. Oke, siap. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama yang sebenarnya gampang banget ya, apalagi Bang Abdur. Kita kasih 5 pertanyaan ya. Iya, 5 pertanyaan tentang chopper. Oke, Bang Abdur, pecinta chopper, harusnya tahu nih. Apa nama lengkap chopper? Siapa duluan? Ini? Dia duluan. Nama lengkapnya Tony Chopper. Oke, betul sekali. Itu adalah nama yang dihadiahkan oleh Dr. Hiluluk. Karena Tony itu artinya kuat ya. Gila. Tapi dia punya buahnya itu namanya apa? Hitonomi. Aja. Udah. Nah, saya pikir kan nama buah tuh suka diulang-ulang. Saya pikir Tony Chopper tuh nama buahnya Tony. Oh, nama buahnya Tony. Karena Tony nama orang ya? Iya. Jadi dia berubah jadi Tony sebenarnya. Kalau Tori ada. Tori beda, itu beda. Dia begini-begini tuh. Wah, itu saya tahu tuh. Itu brand lain. Beda. Itu udah beda, Bang. Apa? Nano buah. Iya, nano.
kan diulang-ulang. Kalau nano-nano buat beli rame rasanya. Nano nomi. Karena kalau makan ini langsung bisa ke Jepang. Oh. Oke. 1-0 Abdur. 1-0. Oke. Oke. Lanjut. Gue ngeliatin ya, gue ngeliatin. Pertanyaan kedua. Apa nama kampung halaman Chopper? Nama arknya? Chopper ditemukan di mana? Oke. Kalau masih ada Wapol itu namanya Drum Island. Ya. Kalau pas udah si Chopper udah cabut namanya jadi Sakura Island. Keren. Betul Benar. sekali. Keren. Drum Kingdom benar itu. Drum Kingdom dan Sakura Kingdom. Saya Benar-benar. nggak tahu. Saya tahu Tony Blank doang Jogja. Tony Blank Jogja. Kalau juga Tony tahu, Blank, saya ya. tahu. Tony Saya tahu Chopper belum. Ya. Nggak tahu kampungnya. Oke, pertanyaan Ketiga. ketiga. Oke. Siapa nama 2 mentor Chopper? Saya. Oke. Luluk. Hiluluk. Luluk sama Kureha. Oke, betul sekali. Beneran fans dia. Benar-benar fans sejati nih. Bener fans sejati dia. Karena Dua, mau satu. tadi Arya kasih tahu sih waktu itu. Oke. Jadi inget ya. Ya. Oke. Ini gampang juga sih, cuma ngetes ingatan. Bounty Chopper yang pertama. Saya. Oke, berapa? 5 berry. Salah. Kurang Salah tepat, Kurang dikit tepat. lagi. Berapa? 50 berry. Oke, betul. Agak mahal ya kalau Chopper ya. Chopper agak mahal ya. 50. Ya. 5 nggak ada gunanya. Iya, saya Oke. pikir 5. Beli permen kurang ya. Kurang 5. 3, Saking nggak 1. gunanya dia. Oke. Ya. Sebenarnya udah menang dia. Udah benar, tapi kasih pertanyaan terakhir lah ya. terakhir. biar Ya, seru. pertanyaan terakhir. Biar seru, Ya. biar seru. Ini ingatan juga deh. Apa nama pil yang dikembangkan Chopper? Yang bikin dia berubah jadi wujud. 7 perubahan. Rumble Ball. Oke, betul. Tadi Arya kasih tahu juga sih di sini. Diingetin lagi. Diingetin. Oke. Karena dari yang tadi gue lihat pertanyaannya dari Wheel of Depok. Lebih banyak dapat Wheel of D. 3, Betul. Abdur 2. Jadi 2. pemenangnya adalah Wheel of Depok. Keren. Keren banget. Selamat keren banget. mendapatkan Rp500.000 dan Selamat. mendapatkan ini Nano-nano. nano 1 box. Ya, kita kasih nanti. Oke, Kak Abdur nggak apa-apa ya nggak dapat 500. Gak apa-apa dong, gak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kan saya bagian dari Wheel of Depok juga. Betul banget. Udah join nih. Ini sekalian perekrutan Saya- nakal Bang Betul. Abdur ini. Saya ntar jadi ini. Jadi dokter. Oh iya dokter. Iya, Dokter iya, Chopper. dokter. Ini syukuran Dokter. nih, kita syukuran Bang Abdur masuk. Ya udah kalau gitu terima kasih Kakak Abdur Wheel of Depok. Terima kasih sekali Sama-sama lagi. Arya. Buat para nakama juga terima kasih yang sudah menonton Sunny Go dari awal sampai habis. Thank you banget. Kalau kalian punya request nakama lain yang mau diundang, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di subscribe channelnya di Ternyata Kamu Wibu. Di follow juga podcastnya apa? Podcast Sunny Go. Nah itu nakama. Dan jangan lupa ya, beli nano-nano yang banyak. Biar bisa ke Jepang ya. Biar bisa ke Jepang kumpulin poinnya. Karena ini Kakak Abdur Wheel of Depok ini adalah permen asli Indonesia. Mantap. Abdur udah ngecek. Dari Saya mana? sudah ngecek. Dari Solo. Dari Solo. Permen udah asli dicek Indonesia. langsung, Jadi aman. asli. Ini benar-benar produk lokal yang collab sama One Piece. Betul. Keren banget. Nakama, Bangga. manis asam masin, rame rasanya. Thank you semuanya, Pak. Dah.